Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai penyusunan anggaran operasional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marjidan dari NEM 1952 Yang kedua ada Mas Digi Wahyu dari NEM 1952 Yang ketiga ada Mbak Apri Naisnaini dari NEM 1952 Dan yang terakhir ada Mbak Anissa Salsabila dari NEM 1952 Kita lanjut teman-teman ke poin yang pertama, yaitu mengenai pengertian biaya operasional. Menurut Rudianto 2009-116, anggaran biaya operasional adalah semua rencana pengeluaran yang berkaitan dengan distribusi dan penjualan produk perusahaan serta pengeluaran untuk menjalankan roda organisasi. Biaya operasional merupakan biaya yang memiliki pengaruh besar di dalam mempengaruhi keberhasilan perusahaan untuk mencapai tujuannya, yaitu memperoleh laba usaha. Secara umum biaya operasional dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama ada biaya pemasaran dan yang kedua ada biaya administrasi dan umum. Selanjutnya biaya pemasaran. Biaya pemasaran dimulai pada saat biaya produksi selesai, yaitu pada saat proses produksi selesai dan barang-barang sudah siap untuk dijual. Biaya ini mencakup biaya penjualan dan biaya pemenuhan pemesanan. 1. Biaya penjualan. Biaya penjualan adalah keseluruhan aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mencari dan memperoleh penjualan produksi perusahaan. Menurut Navarin 2004, mendefinisikan biaya penjualan adalah biaya yang terjadi untuk kepentingan 36 penjualan produksi utama. Tapi ada juga yang bersifat variabel. Yang A, biaya penjualan variabel seperti beban komisi penjualan, beban angkutan penjualan, dan beban perlengkapan penjualan. B, ada biaya penjualan tetap seperti beban depresiasi alat penjualan, beban gaji pegawai tetap, bagian penjualan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya nomor 2, biaya pemenuhan pesanan. Biaya pemenuhan pesanan adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan upaya untuk memenuhi pesanan sesuai keinginan konsumen, yang mencakup biaya pergudangan, pengepakan dan pengiriman, pemberian kredit dan penagihan, serta administrasi pemasaran. Anggaran biaya pemasaran mencakup keseluruhan biaya yang berkaitan dengan proses penjualan dan pendistribusian produk perusahaan yang meliputi gaji staf administrasi penjualan, gaji dan komisi wiraniaga, gaji manajer pemasaran, biaya iklan, biaya pelatihan wiraniaga, biaya telepon kantor pemasaran, biaya listrik kantor pemasaran, biaya penyusunan kantor pemasaran, biaya penyusunan kendaraan pemasaran, biaya alat tulis dan cetak kantor pemasaran, biaya korespondensi, biaya angkut, contoh barang grafis, biaya gudang, dan biaya pengepakan dan pengiriman. Yang selanjutnya mengenai kelompok biaya pemasaran yang merupakan biaya yang bersifat tetap. Jumlahnya adalah biaya-biaya yang tidak dipengaruhi oleh volume aktivitas seperti gaji staf administrasi pemasaran, gaji wiraniaga, gaji penyedia wiraniaga, biaya penyusunan kantor pemasaran, biaya penyusutan gedung, biaya penyusutan kendaraan pemasaran, dan sebagainya. Selanjutnya mengenai biaya pemasaran variabel, yaitu adalah biaya pemasaran yang jumlah biayanya akan dikeluarkan dan akan dipengaruhi berbagai tingkat aktivitas yang menjadi dasar alokasi biaya tersebut. Biaya pemasaran variabel jumlahnya akan dipengaruhi oleh fluktuasi tingkat aktivitas atau hal-hal yang menjadi pemicu biaya tersebut. Biaya pemasaran bersifat variabel dan jumlahnya dipengaruhi oleh berbagai jenis aktivitas adalah sebagai berikut. Contohnya ada di bawah, teman-teman bisa lihat. Selanjutnya, ilustrasi berikut mungkin dapat memperjelas pemahaman
kita tentang teknik penyusunan anggaran biaya pemasaran, yaitu pada PT Tintamas, sebuah perusahaan produsen pulpen yang beralokasi di Jakarta. Pada bulan November 2009, kantor pemasaran perusahaan ini membuat anggaran berkaitan dengan rencana kerja tahun 2010 untuk mendukung seluruh aktivitas perusahaan dalam mencapai tujuannya. Bagian pemasaran ini dikepalai oleh seorang manajer pemasaran dibantu oleh 4 orang staf pemasaran yang terdiri dari 2 orang penyedia wiraniaga, 12 orang wiraniaga, 2 orang karyawan serba-serbi. Dan rencana kerja tersebut di kantor pemasaran PT Tintamas adalah sebagai berikut. Yang pertama, produk perusahaan direncanakan dijual sebanyak 1.500.000 unit selama kurun waktu 2010. Setiap 10 unit pulpen dikemas dalam satu kotak. Perusahaan mengalokasikan penjualan secara merata setiap bulannya, di mana direncanakan dijual sebanyak 125.000 unit produk per bulan. Yang kedua, komisi penjualan yaitu Rp1.000 per kotak untuk wiraniaga dan sebesar Rp300 per kotak untuk penyedia wiraniaga. Sedangkan komisi yang akan diterima oleh manajer pemasaran adalah sebesar Rp200 per kotak. Yang terakhir, poin terakhir mengenai biaya iklan di koran, yaitu Rp2 juta per penayangan. Biaya iklan di majalah Rp3 juta per penayangan. Selanjutnya mengenai C, biaya administrasi dan umum selain aktivitas pemasaran. Perusahaan memerlukan aktivitas keorganisasian. Aktivitas keorganisasian merupakan kegiatan administratif dan manajerial yang mengarahkan dan mendukung aktivitas lain dalam perusahaan. Aktivitas administrasi dan umum mencakup keseluruhan aktivitas umum perusahaan di luar aktivitas produksi dan pemasaran. Karena itu lingkup kegiatan administrasi dan umum sangat luas, mencakup ada 12, teman-teman bisa lihat dan bisa dibaca 12 poin tersebut. Selanjutnya D, pembagian biaya bersama. Biaya bersama akan muncul akibat penggunaan fasilitas secara bersama. Misalnya, sebuah gedung dipakai oleh bagian penjualan, bagian pabrik, dan untuk kantor administrasi. Karena dipakai bersama, maka secara proporsional biaya depresiasi gedung tersebut akan dialokasikan atau akan ditanggung oleh masing-masing bagian sesuai dengan luas gedung yang digunakan. E, kegunaan anggaran biaya operasional dan kegunaan anggaran beban operasi. 1. Secara umum mempunyai 3 kegunaan pokok sebagai kegunaan manajer, yaitu A. sebagai pedoman kerja, B. sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, C. sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi atau pengawasan kerja. 2. Secara khusus mempunyai kegunaan antara lain sebagai dasar untuk menyusun anggaran kas, karena sebagian dari beban operasi memerlukan pembayaran atau pengeluaran kas. Selanjutnya, studi kasus akan menjelaskan ke teman-teman bagaimana cara menyusun anggaran beban administrasi. Teman-teman bisa melihat dan bisa dipahami sendiri-sendiri. Cukup sekian teman-teman presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.